Baik, mulai dari ta'alumnya bil surah Qasar Biniyatul Qabul Akan Rasul Mawla Rasul Ala Alihi Rasulullah Wa ila jami'i awliyaillah Syakaratul Mu'awwal wa barakatuh Wa ila jami'i Masyayikhina Mu'allimina Asatidina Wa khususan Larakan Makrum Syekh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Rahimahullah Wa Syekh Muhammad bin Hasan Al-Muni wa Syekh Muhammad bin Al-Qani wa jami' masyayikhihim wa yu'ahimu Allah wa syahid rahmah wal maghfirah Allah yu'aidu alayhi wa akhirahum khusiyatihim wa alayhim wa anwarihim wa salatuhim bil akhirah ala hadhihi wa ala nabi wa salatu salihun al-fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين بالصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيد السادة سيدنا محمد Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan fillah, pada pagi ini kita kembali dipertemukan dan kita melanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Kita kemarin berakhir pada bi'amalil muqsad bihi taqarrub ila Allah azza wa jalla bi'ilmihi. Rasanya situlah raksan wa taqarrub ila Allah ta'ala salah satu. Silakan nyuruh karena mikrofonnya lawan Gus. Yang la min haitsu innahu mutataffilun bi'ilmi din bal min haitsu huwa mutaqallidun bi'amalin yusallu bihi taqarrub ila Allah azza wa jalla. Rasanya halaman 2 sekian itu halaman berapa? Halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wasultan yatawassalu baina khalqillah fa yakunu mardiyan inda Allah subhanahu wa ta'ala la min haitsu innahu mutakaffilun bi'ilmi ad-din bal min haitsu huwa mutaqallidun bi'amalin yaqsidu bihi at-taqarrub ila Allah azza wa jalla bi'ilmihi. وأقسام ما يتقرب به إلى الله تعالى ثلاثة: علم مجرد وهو علم المكاشفة، وعمل مجرد وهو كعدل السلطان مثلا وضبطه للناس، ومركب من عمل وعلم وهو علم الطريق الآخرة، فإن صاحبه من العلماء والعمال جميعا. فانظر إلى نفسك أتكون يوم القيامة في حزب علماء الله أو عمال الله تعالى أو في حزبيهما فتدرك بسهمك مع كل فريق منهما. فهذا أهم إليك من التقليد لمجرد الاجتهاد كما قيل: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يعنيك عن زحل. Syukur. Apa kira-kira tuh maksudnya? Langsung ingat. Wa aqsamu ma yataqarrabu bihi ila Allah ta'ala salasatun. 3 hal yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah itu. Yang pertama yang bisa mendekatkan itu adalah ilmu semata-mata. Jadi ilmu kada ada amalnya, ada ilmu warak, tapi ilmu ini
bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Itu disebut dengan ilmu mukasyafah. Karena kalau sudah masuk ke wilayah ilmu mukasyafah itu, seseorang itu sudah terkoneksi dengan Allah dalam keadaan apapun. Misalnya ada orang yang begitu fana terhadap baginda Rasulullah karena memahami bahwa apa yang tercipta di alam semesta ini limujarradi mahabbatillah ila Rasulillah, karena cinta Allah kepada Rasulullah, maka diciptakan alam semesta. Sehingga dia dalam fananya itu menganggap bahwa selain Allah itu adalah pancaran daripada Nabi Muhammad. Sehingga orang yang fana seperti ini, dia bergerak apapun itu yang dia sandarkan pada dirinya itu adalah sosok Muhammad tadi, keelokan Muhammad itu. Ini contoh aja, ada pemahaman seperti ini. Sehingga karena dia fana kepada Nabi Muhammad, apapun yang ia alami berupa kebaikan-kebaikan itu selalu ia kembalikan kepada sosok Muhammad tadi. Kenapa? Ya, itu konsep hubungan Muslim itu. Sehingga melihat apapun, setiap melihat keburukan, dia akan menjatuhkan makomnya kepada umat Nabi Muhammad. Tapi setiap kebaikan-kebaikan itu, ia akan kembalikan itu kepada Nur Muhammad. Sehingga dalam keadaan apapun, dia kemudian tidak terikat dengan dirinya lagi kecuali yang buruk-buruk. Jadi orang seperti itu maksudnya terhindar lah, dalam konsep ini dia terhindar dari kesombongan. Karena apa? Kalau yang sombong itu adalah Nabi Muhammad, atau kesombongan Nabi Muhammad itu juga tetap dipuji Allah menurut dia gitu kan. Karena itu hak sidin. Jadi orang seperti ini dianggap ilmu mukasyafah dalam maksudnya dia sudah tersingkap seperti itu, sehingga apapun yang dia pikirkan itu tidak ada lagi kecuali konsep Nur Muhammad tadi. Ini orang-orang yang seperti ini kemudian memiliki kedekatan yang spesial lagi, sehingga apapun yang ia lakukan, mungkin istilah lainnya itu musyahadah gitu loh. Melihat kebaikan-kebaikan yang ada, dia kembalikan itu pancaran Muhammad misalnya. Tapi bisa juga ilmu mukasyafah ini dalam bentuk konsep yang lain, ya macam-macam dalam dunia tasawuf itu. Ya, saya hanya memberikan salah satu contoh. Ya, untuk ilmu semata-mata, supaya kita ada sedikit bayangan lah. Maksudnya ilmu saja tuh kayak apa? Farida amal. Jadi ya dia dalam kesadaran spiritualnya tidak ada yang ia lakukan kecuali semua itu taqarruban kepada Allah, dan apapun yang ia saksikan kemudian membuat dia teringat bahwa semua itu merupakan pancaran daripada Nur Muhammad itu. Barangkali seperti itu ya, sehingga tersingkaplah macam-macam ilmu. Nah, yang kedua, kata Imam Ghazali, yang bisa membuat orang dekat itu adalah amal. Jadi yang tadi itu ilmu wara, ini amal wara. Ternyata amal saja, meskipun tanpa ilmu, itu ada amal yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Contohnya justru penguasa yang adil, atau keadilannya, atau sikap adilnya seorang penguasa itu, meskipun dia tidak punya ilmu, tapi karena dia punya sikap adil, maka sikap adilnya itu merupakan amal yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini,
dia bersikap adil meskipun dia tidak tahu ilmu tentang keadilan itu, tapi karena dia memilih bersikap adil saja, itu ternyata amaliyah yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah meskipun tanpa ada ilmunya. Kita kan tahunya setiap amal itu mesti ada ilmunya. Ini tanpa ilmu orang bisa melakukan perilaku yang mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya adalah bersikap adil. Nah, kemudian ada lagi yang murakkab. Murakkab itu maksudnya kan kuadrat ya. Iya ada ilmunya, ya ada amalnya. Inilah yang kata Imam Ghazali, ilmu thariqil akhirah, ilmu yang menggiring seseorang kepada jalan menuju akhirat. Karena pelakunya, maksudnya pelaku daripada bisa mengamalkan ilmunya, orang yang memiliki ilmu kemudian mengamalkan ilmunya, itu orang tersebut layak disebut dengan ulama dan umal sekaligus. Artinya dia bergelar ulama karena ilmunya, dia juga bergelar umal karena perilakunya. Umal di sini adalah bisa kita sebut dengan istilah lainnya mungkin abid juga. Sidin membedakan barangkali abid itu ahli ibadah barangkali ya. Umal di situ adalah orang yang mempraktekkan ilmunya atau pelaku, bisa juga kita pahami umal di sini orang yang mengamalkan. Isim fa'il mubalaghah lah, itulah fa'al. Lalu jadi fanzur ila nafsik ataupun yaumul qiyamah fi hizbi ulama illah. Jadi sini membawa kita introspeksi diri. Lihati diri masing-masing kita jasidin. Ataupun yaumul qiyamah fi hizbi ulama illah au ammal lillah au fi hizbi ummalillah. Kita ini berada pada barisan kelompok ulamanya Allah atau orang-orang yang mengamalkan amaliyahnya karena Allah atau fi hizbaihima atau pada dua kelompok ini sekaligus kah? Kemudian istilah sidin fatadribu bisahmika ma'a kulli fariqin minhuma. Ini istilah sidin aja nih. Ya sidin, kemudian engkau memukul dengan anak panahmu segala sesuatu yang menurut pendapat mereka, sesuatu yang maksudnya begini, apakah engkau kemudian membela sekedar berada di golongan mereka kah? Apa kemudian dengan ikut kelompok mereka engkau justru membela mereka ini? Wa hadza ahammu alaika. Ini jauh lebih baik, lebih penting, lebih urgen bagimu dari sekedar taklid limujaradil istihar. Sekedar taklid karena tujuan mengejar popularitas. Sidin kemudian memperkuat dengan syair khud ma tarahu wa da' syai'an sami'ta bih. Ambillah apa yang kau lihat dan tinggalkan sesuatu yang engkau dengarkan. Artinya ambil yang baik-baik saja gitu. Bila ada yang tidak baik tinggalkan. Fitul atis syamsi mayughnika an zuhal. Karena untuk mengetahui terbitnya matahari kadang-kadang kita membutuhkan bintang zuhal. Bintang zuhal itu kayaknya planet. Jadi dalam ilmu falak itu ada sekitar 7 ya. Kalau tidak salah nama bintang-bintang itu ada Zuhrah, ada Zuhal. Itu setara dengan planet kita. Zuhal itu planet Saturnus sebenarnya. Maksudnya kadang-kadang kita membutuhkan orang lain untuk mengetahui kepastian sesuatu. Jadi matahari terbit itu kan sesuatu yang ditunggu orang seringkali gitu kan, terbitnya.
Nah, untuk mengukur apakah matahari itu sudah terbit atau tidak, itu kita memerlukan bintang lain lah, barangkali begitu Muhammad ya. Artinya kadang-kadang seperti kata pepatah juga, apa ya, unzur maqala wala tanzur man qala, kan gitu. Lanjut lagi, ala anna sanumqil min sirati fuqaha'il, julung ke sekolah ya. Oke. Sanun kilu kah? Sanun kilu min sirati fuqaha salafi ma ta'lam bi anna alladziina amalu madahibahum Zalamuhum wa annahu min ashaddi khusuma'ihim yawmal qiyamah fa innahum ma qasadu bil ilmi illa wajhallahi ta'ala wa qad syuhida min ahwalihim ma huwa min alamati ulama'il akhirati kama sayati bayanun fi babi alamati ulama'il akhirah wa innahum ma kanu mutajarridina bi'ilmi al-fiqh bal kanu mustamilina bi'ilmi al-qulubi wa muwafidina laha walakin sarrafahum عن التدريس والتصنيف فيه صرف الصحابة عن التصنيف والتدريس في الفقه مع أنهم كانوا فقهاء مستقلين بعلم الفتوى والصوارف والدواعي متيقنة ولا حاجة إلى ذكرها. Paham lah, memaham globalnya. Ala anna sanumqil min sirati fuqaha'i salaf ma ta'lam bihi anna alladziina intahalu madahibahum dhalamuhum wa annahum min ashaddi khusama'ihim yaumal qiyamah. Jadi Jasidin, kita mencoba menukilkan daripada sejarah perjalanan ahli fikih pada masa salaf, sebagaimana yang kau ketahui bahwa orang-orang yang mengambil pandangan-pandangan dalam mazhab mereka itu ternyata sebagian justru mendolimi mereka. Jadi fuqaha salaf itu memiliki pengikut-pengikut yang justru pengikutnya ini mendolimi mereka. Ya, ini mungkin ada kasus-kasus tertentu di masa itu, kisahnya pengikut mazhab tertentu, tapi ternyata mereka justru menzalimi fuqahanya. Maksud sidin inilah karena bisa mungkin agak jelas di bawah-bawahnya ini. Apa maksudnya bahwa pengikut, anggap kita katakan misalnya Imam Syafi'i misalnya. Banyak orang-orang yang setelah Imam Syafi'i itu atau generasi-generasi setelahnya mengklaim bahwa dia bermadzhab Syafi'i, tetapi sebetulnya dia zalamuhum, menzalimi Imam Syafi'i. Maksud menzalimi di sini tanda kutip ya. Maksudnya tidak menzalimi langsung. Tapi misalnya lah mengkhianati bagaimana kehidupan imamnya. Kalau kita bermazhab pada ulama tertentu atau kita mengaku setia mengikut ulama tertentu, mestinya apa yang jadi petua-petua sidin itu kita gaui, dan apa yang menjadi amaliyah sidin itu kita umpati. Jangan secara lisan kita ini mengaku bermazhab tertentu, tapi gawian kita tuh jauh daripada si ulama tersebut. Nah, itu semacam menzalimi sidin akhirnya.
Nah, menurut Imam Ghazali gitu ya. Wa annahu min asyaddi khusamaihim yaumal qiyamah. Dan nanti di hari kiamat ulama-ulama fuqaha salaf ini akan menjadi musuh yang sangat syadid lah, musuh yang sangat keras terhadap orang-orang pengikutnya tadi yang menzalimi itu. Jadi jangan menganggap kita misalnya mengaku murid atau menjadikan abah guru sekumpul aja gitu misalnya kan sebagai panutan kita, sebagai guru kita misalnya kan, karena orang Banjar kan rata-rata begitu. Tapi petua-petua sidin kadang kita amalkan, kita malah sibuk saling menjelek-jelekan. Misalnya kan petua sidin yang populer atau baik sangka lawan sesama muslim gitu. Baik sangka itu ternyata kita tidak bisa mengamalkan itu, tapi mengaku murid sidin. Nah, lebih baik kan usah mengaku menjadi murid sidin kalau kita ternyata tidak bisa berbaik sangka langsung muslim. Kesana kemari misalnya menjual abah guru misalnya lah, kesana kemari menjual ngaran sidin gitu. Tetapi perilakunya sangat jauh daripada sidin. Nah, ini jangan-jangan menurut Imam Ghazali, ini contoh aja Bang, itu sudah menzolimi paguruan. Dan itu nanti di hari kiamat paguruan ini bisa menjadi musuh yang keras akibat dari sikapnya tadi itu. Fa innahum ma qasadu bil ilmi illa wajhullah ta'ala. Karena ulama-ulama salaf itu tidaklah mereka bertujuan daripada ilmunya itu kecuali mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semacam ada bang atau menyindir-nyindir tentang yang kita bahas semalam, popularitas kan. Waqad syuhida min ahwalihim ma huwa min alamati ulama'il akhirah. Dan banyak sekali dalil-dalil atau bukti-buktinya daripada ahwal atau keadaan orang-orang ulama salaf tadi, yang itu menunjukkan daripada ciri-ciri, alamat, ciri-ciri ulama akhirat. Nah, jasidin kama sayati bayanuhum fi babi alamati ulama'il akhirah. Nanti datang insyaallah kan ada aja dijelaskan jasidin pada bab tanda-tanda atau ciri-ciri ulama akhirat. Nah, itu karena lebih rinci di situ. Tapi di sini sidin sudah sedikit menjelaskan. Fa innahum makanu mutajarridina li ilmi al-fiqh, bal kanu mustaghillina bi ilmi al-qulubi wa muraqibina laha. Jadi ulama-ulama seperti fuqaha us-salaf itu sidin tidak semata-mata mutajarridina li ilmi al-fiqh, tidak semata-mata hanya beingkut lawan ulama lawan ilmu fikih saja, tidak semata-mata mendalami ilmu fikih saja. Bahkan mereka itu justru sebetulnya mustaghillina bi ilmil qulub. Hubungan sidin itu juga sangat sibuk dengan ilmu-ilmu yang melibatkan hati. Nah, ini bisa kita pahami dengan ilmu tasawuf gitu ya. Orang mau muraqibina laha, dan sangat muraqabah atau maksudnya sangat memelihara itu. Kalau misalnya setara Imam Syafi'i itu hanya terlalu sibuk dengan ilmu fikih saja, tidak. Sidin itu sufi juga. Walakin sarrafahum 'ani tadris wa tasnif fihi ma sarrafa as-sahabata 'ani tasnif wa tadris fil fiqh. Nah, hanya saja
mereka-mereka itu memang telah dipalingkan daripada pengajaran dan penulisan karya di dalam fihi-nya nih kemana lah ke ilmu qulub bayo. Jadi hanya saja jadi Imam Ghazali, mereka-mereka yang sibuk tadi, meskipun mereka berkarya di dalam fikih gitu kan, banyak karya dalam fikih, tapi memang ada hal-hal yang membuat mereka kemudian berpaling daripada mengajarkan dan menuliskan karya di bidang ilmu qulub itu, sebagaimana juga sahabat-sahabat dulu dipalingkan daripada menulis dan mengajarkan ilmu fikih. Paham maksudnya lah? Bubuan Sidin ini sufi juga, ahli tasawuf juga. Cuman ada hal yang membuat mereka itu kemudian tidak menulis karya di bidang ilmu tasawuf. Ya, secara sejarah kita paham juga kan pada masa-masa itu. Jadi gini, ada kalanya generasi-generasi salafus saleh itu mereka sibuk semuanya menulis fikih. Kenapa? Karena kebutuhan masyarakat saat itu setelah Islam melebar gitu kan. Seperti kita jelaskan kemarin, Islam kemudian diminati orang-orang tetangga-tetangga, kemudian Islam ternyata menyebar ke sana kemari. Nah, di masa hidupnya periode imam-imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu, masa-masa itu banyak orang-orang yang hanya tahu Islam gitu kan. Disingkat apa hanya tahu Islam? Nah, orang hanya tahu Islam ini itu banyak yang kada paham bagaimana tata cara sembahyang. Kalau pada masa sahabat wajar kada menulis tentang fikih, karena pada masa itu sahabat-sahabat paham bagaimana tata cara sholat, bagaimana membayar zakat, bagaimana puasa, bagaimana berhaji. Itu tidak perlu ada penjelasan ini rukun, ini syarat. Karena apa? Karena mereka paham saat itu. Tapi generasi sesudahnya, apalagi Islam menyebar, tidak lagi berada di Madinah, Makkah saja, tidak di wilayah Hijaz saja, tapi sudah menyebar ke sana kemari. Itu kan wilayah-wilayah hanya di bawah kekuasaan Islam. Itu banyak bertanya-tanya, nah kayak apa sembahyang itu? Ulamanya ada, tapi ulama ini tidak bisa menjelaskan secara rinci. Maka karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan masyarakat saat itu, lalu muncullah kajian-kajian fikih ini. Abu Hanifah misalnya di Kufah. Kufah itu di wilayah Irak, kan jauh tuh. Maksudnya jauh dari Mekah, dari Madinah. Nah, yang dibutuhkan masyarakat saat itu memang pertanyaan sekitar masalah-masalah fikih saja, masalah ibadah, masalah muamalah begitu kan. Maka wajar kemudian murid-muridnya yang mendengarkan fatwa-fatwa imamnya itu menuliskan karya-karyanya. Menuliskan apa yang disampaikan oleh gurunya sehingga menjadi sebuah karya tulis. Tapi kayak Imam Syafi'i beliau menulis sendiri. Imam Malik juga menulis sendiri. Tapi ada yang mengatakan itu juga tulisan yang dikumpulkan oleh muridnya. Al-Muwatta misalnya Imam Malik gitu kan. Al-Muwatta itu adalah hadis, kitab hadis ya. Tapi susunannya itu, pembahasan susunannya itu seperti bab fikih. Maka menghafal Muwatta itu alim di bidang fikih juga. Nah, Imam Syafi'i sudah hafal itu sejak usia 8 tahun tuh hafal ini kitab Muwatta. 7 tahun hafal Al-Quran, 8 tahun sudah hafal Muwatta, 12 tahun sudah mengajarkan tafsir. Kita umur saya itu masih main kalikiran, main kalayaman, main bola, mensolehin main bola. Sama aja nih kita. Aku kan lagi ketujuh main bola kan. Jadilah wajar kalau kemudian pada masa itu yang banyak itu adalah karya-karya
fikih. Tapi sesudah itu generasi berikutnya, kenapa banyak hadis? Kenapa ada hadis dulu diperlukan? Kenapa fikih dulu? Itu tadi keadaannya. Karena banyak pertanyaan itu seputar bagaimana cara sembahyang, bagaimana tata cara beribadah. Sehingga yang wajar waktu itu yang berlimpah ruah itu ya karya-karya fikih. Tapi apa yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah ternyata tidak banyak sepaham dengan pemahaman Imam Malik. Ini kita sedikit berpandil masalah fikih lah. Imam Ghazali memang di sini kan banyak tidak setuju dengan ulama-ulama fikih, tapi itu tidak sepenuhnya kita kemudian menjadi alasan bagi kita membenci ulama-ulama fikih. Banyak juga ulama-ulama fikih yang mencerdaskan, yang tidak seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali, bahwa memang ada kelompok ulama-ulama fikih yang dulu itu pada masa Sidin itu kemudian hanya mengejar popularitas. Nah itu yang disindir Sidin tuh bagian itu. Karena nanti Sidin juga menjelaskan ulama-ulama fikih itu banyak juga yang baik gitu. Misalnya begini saja. Misalnya di Kufah, Imam Abu Hanifah yang sezaman dengan Imam Malik yang berada di Madinah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa yang membatalkan wudhu itu bukan persentuhan kulit, tetapi adalah jima. Karena lamastum di situ dipahami Sidin sebagai jima. Makanya dalam pendapat Imam Abu Hanifah itu, pendapat Hanafi, bahwa suami istri yang sah, ya, suami istri inilah yang apabila dia menjima suaminya atau istrinya itu ada perbuatan yang mubah, bahkan pada kondisi tertentu menjadi sunnah. Artinya dia bertemu kulit dengan pasangannya itu boleh, kata Imam Abu Hanifah. Yang membatalkan wudhu itu adalah jima. Bahkan nanti penjelasannya, bahkan misalnya sesahwat apapun suami istri ini, selama lam yadkhul biha, lam yadkhul, itu masih tidak batal wudhunya. Nah, Imam Malik tidak sependapat dengan itu. Menurut Imam Malik, tidak batal persentuhan kulit. Lamastum di situ tidak batal. Tetapi kalau ada syahwat itu menjadi batal. Hatta syahwat itu persentuhan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Kalau ada syahwat itu batal menurut Imam Malik. Tapi kalau laki-laki tidak bersentuhan, tidak ada syahwat, laki-laki dan perempuan bersentuhan tidak ada syahwat, itu tidak batal. Nah, nanti ketika Imam Malik begitu gitu kan, dia punya murid nanti kan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i awal-awalnya mungkin setuju dengan Imam Malik karena bagaimanapun dia berguru kepada Imam Malik. Tetapi kan Imam Syafi'i ini ada qaul qadim, ada qaul jadidnya. Ketika di Kufah itu beliau qaul qadim karena beliau juga pernah di Kufah juga berguru kepada murid-murid Imam Abu Hanifah. Selain beliau juga pernah di Makkah dan Madinah berguru kepada Imam Malik. Tetapi ketika Imam Syafi'i hijrah kemana? Mesir. Di Mesir itu kan air berlimpah. Sungai Nil itu besar. Airnya tidak pernah kering, dikatakan begitu. Karena berlimpahnya air, Imam Syafi'i kemudian tidak sependapat dengan gurunya Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, di sini tidak sulit air. Maka sudahlah, bersentuhan kulit itu ada syahwatkah? Kalau ada syahwatkah? Kalau berlainan jenis, maka dia batal. Apalagi di Indonesia ya Allah. Apalagi di Banjar, kota seribu sungai. Sungai
Miai, Sungai Bilu, Sungai Jinga, Sungai Sipai, Sungai Laksa, Sungai apa sungai. 1000 dari bang sungainya. Maka kita ini memang secara geografis cocok banyak lawan pendapat Imam Syafi'i. Nah itu sepintas tentang perbedaan pandangan mereka ya. Jadi karena mereka terlalu sibuk dengan bidang fikih masa itu, ya kebetulan waktu itu yang dihajatkan tuh yang masalah fikih. Maka itu kemudian menghalangi mereka untuk menulis karya-karya yang bersifat tasawuf. Padahal mereka itu juga pakar-pakar di bidang tasawuf. Tapi itu juga dialami oleh sahabat dulu. Para sahabat dulu juga karena terlalu ta'amuk dengan ilmu qalbunya, mereka kemudian tidak sempat menulis dan mengajar di bidang fikih. Ya wajar, masa-masa sahabat itu tidak perlu ada pengajaran apapun sebetulnya. Segala perbuatan mereka itu selalu melibatkan qalbu. Tapi secara teori itu juga pada masa itu belum ditemukan juga konsep-konsep dalam ilmu tasawuf itu. Tapi mereka kenapa generasi sahabat itu dianggap generasi gemilang? Karena pada masa itu mereka adalah orang-orang yang amilin, ulama amilin. Mereka itu mengamalkan ilmunya. Jadi ada banyak pandir ibaratnya itu. Apa-apa yang apa-apa yang seperti dikatakan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang kalian terima dari Rasulullah itu amalkan, dan apa-apa yang beliau larang jauhi. Jadi apa aja waktu itu amalkan. Kada banyak pandir, kada banyak debat gitu kan. No debat kan. Tapi itu tidak sepenuhnya benar juga. Sebetulnya ada perbedaan juga, ada perdebatan juga di kalangan sahabat. Cuman bisa diselesaikan oleh Rasulullah gitu aja. Dan mereka lebih kuat mengamalkan daripada memperdebatkan. Tapi ada perdebatan itu ada. Antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar itu kan ada ikhtilaf-ikhtilaf dalam memahami ayat Al-Quran. Dan Rasulullah dalam beberapa riwayat itu ada juga membenarkan pendapat Umar bin Khattab. Oke, kita lanjut lagi. Wa nahnu al-an nadhkur منتقلا هذا وجهه وهو مخالف له في أعماله وسيره والفقهاء الذين هم زعماء الفقه وقادة الخلق الذين أعني أتبعهم في المذاهب وكل واحدة منهم كان عابدا زاهدا
عابدا لله وعالما وعلوم الآخرة وفقيها وبنفع مصالح الخلق في الدنيا مريدا ومريدا بفقهه بفقهه وجه الله تعالى. وهذه خمس خصال وهذه خمس خصال يعظم التواضع الأصل من جملتها من جملتها على خصلة واحدة وهي التشريف والمبالغة في تفاهم الفقهاء إن الإنسان لا تستطيع إلا الآخرة وهذه خصلة واحدة خصلة والآخرة إن أراد من الآخرة Oke. Nahnu al-an nadhkur min ahwali fuqaha'il Islam man ta'lamu bihi anna ma dzakarnahu laysa ta'nan fihim bal huwa ta'nun fi man azhara al-iqtida'a bihim muntahilan madzahibahum wa huwa mukhalifun lahum fi a'malihim wa siyarihim. Ya, jadi intinya begini, Jarsidin, kita akan mengisahkan tentang ihwal ahli-ahli fikih dalam sejarah Islam yang itu tidak mencari-cari aib mereka, tetapi kita mengkritisi pengikut-pengikutnya yang secara lisan mengaku mengikut madhab sidin, tetapi mukhalifun lahum fi amalihim, tapi dalam perilaku mereka itu yukhalif, mereka itu berbeda pendapat, mereka itu justru bertentangan dengan pandangan-pandangan madhab mereka. Ada orang misalnya mengaku menamakan kelompoknya kelompok majelis Imam Syafi'i misalnya. Nah, ada orang seperti itu enggak? Ada kan, di Banjar nih ada. Nama masjidnya Masjid Imam Syafi'i. Tetapi di dalamnya tidak ada satupun ajaran Imam Syafi'i. Bahkan banyak menolak pandangan-pandangan Imam Syafi'i. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i ini orang yang mengenalkan metode qiyas dalam usul fikih. Tetapi mereka-mereka ini justru menentang qiyas itu. Nah, ini contohnya. Ternyata mulai bahari ada orang kayak ini sosoknya. Ini terang-terangan lagi kan menamakan nama sebagai nama Imam Syafi'i. Bahkan itu di daerah-daerah Sungai itu namanya kitab Imam Syafi'i lagi, Al-Um. Tetapi dia secara ini menolak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sufi, mereka terang-terangan menolak sufi, bahkan menghakimi ulama-ulama sufi. Nah, ini berbahaya sebetulnya yang seperti ini. Ini mirip-mirip Syiah. Ya, orang Syiah itu punya akidah namanya taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan identitasnya. Ini juga sama-sama mirip nih. Ada juga kita bertakiyah juga, mengaku majelisnya bernama Imam Syafi'i, tapi dia asyaddu khusamaihim yaumul qiyamah itu kan. Ini jar Imam Ghazali. Imam Ghazali itu karena muntahilan madzhabahum wa huwa mukhalifun lahum fi a'malihim wa sirrihim.
Fal fuqaha'u alladziina hum zu'ama'ul fiqhi wa qadatul khalqi a'ni alladziina kathura atba'uhum fil madahib khamsah. Nah, nang maksud jadi ulama-ulama fikih yang mereka itu adalah panglima-panglima ilmu fikih yang memiliki pengikut-pengikut yang banyak dalam konteks mazhab fikih itu ada 5. Asy-Syafi'i wa Malik wa Ahmad bin Hanbal wa Abu Hanifah wa Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah taala. Nah, sayangnya mazhab Sufyan ini tidak berkembang. Kalau dulu masyhur juga Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa tidak berkembang? Karena barangkali pengikut-pengikutnya itu tidak memiliki karya lah barangkali begitu ya. Karya-karyanya tidak sebanyak daripada pengikut-pengikut dalam mazhab yang 4 ini. Wa kullu wahid minhum kana 'abidan wa zahidan wa 'aliman. Nah, ini 3 nih loh. Semuanya yang berlima itu Imam Ghazali abid ahli ibadah, zahid ahli zuhud, tidak terikat dengan dunia, alim luar biasa alim, bi'ulumil akhirah, alimnya dengan ilmu-ilmu akhirat, wa faqihan fi masalihil khalqi fid dunya. Jadi mereka itu ahli fikih dalam urusan bagaimana kemaslahatan umat di dunia ini. Jadi pikiran-pikiran mereka itu maslahat. Jadi kalau ada 2 perkara yang dihadapi, pasti yang memilih ini maslahatnya mana? Yang lebih maslahat itu yang mereka pilih. Meskipun itu kadang-kadang, mohon maaf, harus berbeda dengan hadis-hadis yang sahih barangkali. Terkesan berbeda, tapi kadang-kadang diperkuat juga dengan hadis-hadis yang lain. Jadi kalau kita itu kan belajar fikih dan usul fikih ya. Kalau fikih itu sudah produk, tapi usul fikih itu kerangka berpikirnya. Kadang-kadang kalau ada produk fikih tertentu itu sudah berbeda dengan usul fikihnya, ya produk fikihnya harusnya dikalahkan gitu. Kemudian muridan bifiqhihi wajhallahi ta'ala. Mereka itu mengejar dengan ilmu fikihnya itu hanya ridho Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ada berapa itulah? Abid, zahid, alim, faqih, murid. Ada 5. Fahadhihi khamsu khisalin ittaba'ahum fuqaha'ul asli min jumlatiha ala khislatin wahidah. Nah, 5 hal ini oleh ulama-ulama fikih pada belakangan sini menyebut fuqaha'ul asri, ahli-ahli fikih pada zaman modern. Jadi, tapi sini kan padahal sini menulisnya kan zaman modern kan. Kata-kata asri ini mungkin al-hadir, belakangan, khalaf gitu kan. Itu nanti diumpati sebutingnya. Sayangnya jadi Imam Ghazali dari 5 tadi 5 karakter ulama-ulama atau imam-imam fikih besar itu, 5 karakter ini 1 karakter aja yang kalau diumpati ulama-ulama belakangan, yaitu at-tashmir wal mubalaghah fi tafari'il fiqh. Nah, nang kalau diumpat itu tashmir dan mubalaghah, penetrasi dan penekanan dalam hal apa? Tafari'il fiqh, dalam cabang-cabang fikih. Jadi terlalu sibuk dengan ikhtilaf masalah furu'iyah, maksudnya begitu. Habis energi dalam masalah-masalah furu'iyah saja. لأن الخصال الأربعة لا تصلح إلا للآخرة وهذه الخصلة الواحدة تصلح للدنيا والآخرة.
Nah, jadi maksudnya kayak inilah. Al-khisal al-arba' la tasluh illa lil akhirah. Jadi perihal 4 itu tujuannya adalah maslahat untuk akhirat. Sedangkan yang khislah wahidah itu maslahatnya untuk dunia dan akhirat. Tidaklah yang diinginkan dengan istilah akhirat ini kecuali yang sedikit maslahatnya di dunia. Jadi justru banyak maslahatnya di akhirat. Menghindari masalah-masalah di dunia saja, tapi jadi kalau dihadapkan antara maslahat di dunia dan maslahat di akhirat, dia lebih cenderung memilih yang maslahat di akhirat. Artinya di dunianya maslahatnya sedikit saja, tapi di akhirat ganal. Syammaru laha, mereka berusaha betul berda'au biha, dan mengkampanyekannya. Jadi jadi begini pendapat itu gitu. Nang sabuting ini dianggap oleh ulama-ulama wahini itu adalah maslahat dunia akhirat, padahal sama sekali kada. Inya mengira teh nang furu'iyah itu maslahat dunia akhirat dikiranya, padahal itu tidak. Musyabihatan ulaikal a'immah wa da'u biha musyabihatan ulaikal a'immah. Mereka memperjuangkan itu nang masalah furu'iyah itu seakan-akan bubuhannya itulah adalah ulama-ulama besar. Wahai hatta antuqasa al-malaikatu bil haddadin. Kada mungkin Imam Ghazali kawa disandingakan antara malaikat lawan pandai besi. Nah, kita kemudian mengisahkannya. Fala nuridul an min ahwalihim ma yadullu ala hadhihi al-khisal al-arba'. Fa inna ma'rifatahum bil fiqh dhahira. Kita akan mengisahkan tentang 4 karakteristik daripada ulama-ulama itu. Apa gerang yang membuat mereka itu disebut tadi pula ulama-ulama yang memiliki karakter yang menjadi maslahat bagi mereka di akhirat ini. Ini bahasa Ihya ini kalau kita kada tapi paham maksud-maksudnya ini bisa banyak bingung jawab penjelasannya. Akan tetapi begitulah ya. Jadi ada Imam Ghazali, sebagian orang merasa inya tuh nang inya gawi itu seakan-akan memperjuangkan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat. Padahal inya terjebak nang inya gawi itu hanya dunia saja. Pada akhirnya, karena orang terlalu sibuk dengan perbedaan pendapat yang bersifat furu'iyah itu terlalu habis energinya. Akhirnya yang terpancing apa? Yang terpancing itu adalah emosi, kemudian ego, kemudian apalagi ya kesombongan kadang-kadang juga bisa muncul. Itulah yang mempengaruhi ulama-ulama yang kata Sidin mengejar popularitas. Tapi mohon maaf kita sedikit menggarisbawahi lah. Kalaupun tadi Sidin di sini banyak mengkritik ulama-ulama fikih, karena ulama fikih itu waktu itu banyak yang mengejar popularitas. Tapi sejatinya mereka itu juga banyak kontribusinya terhadap ilmu bagi kita sekarang. Kalau tidak ada mereka itu, kita juga banyak tidak paham dengan ajaran-ajaran syariat kita. Kalau tasawuf, nah ini kritik juga bagi tasawuf ya. Kalau tasawuf itu, ya sudah, dia tidak perlu berhujah, yang penting beramal, melibatkan qalbu, udah selesai. Itu bagi orang-orang yang ulama-ulama yang di tasawuf itu agak sedikit mudah menjelaskan. Kenapa? Karena tidak terikat dengan halal haram. Tapi justru dalam fikih itu agak berat.
Kalau kan tidak ilmunya masalah fikih, kita kada kawa pandir asal pandir ini halal ini haram, ya kan? Nah itu jauh lebih berat sebetulnya ketimbang dengan tasawuf. Tasawuf ini cinta selesai dah, hidupkan hati selesai. Dakwahnya penjelasannya kepada masyarakat. Tetapi kalau fikih itu berat benar. Kalau kita kada pernah mengkaji ilmu fikihnya, kita kada kawa mengatakan itu tadi misalnya perbedaan dalam yang membatalkan wudu saja. Namun kita kada membaca pendapat-pendapat beberapa mazhab ini, nah kayak apa kita bisa menjelaskan? Maka itu jauh lebih berat. Karena tantangannya adalah menjelaskan ini halal, ini haram, ini benar, ini salah. Itu jauh lebih berat daripada kita berbicara yang normatif begitu kan. Nah, jadi di satu sisi kita ini cara kita mengimbanginya. Tapi bagaimanapun pengalaman rohani Imam Ghazali ini justru mengantarkan sidin taqarrub, memiliki al-qurbah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mau mengikutinya. Kita akhiri dengan hamdalah. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.